Ada satu lagu di Dewa 19 yang menurut gua unik ya. Kalau menurut gua ini lagu paling puitis ya. Yang artinya makna puitisnya itu lebih banyak daripada eh, makna aslinya gitu ya. Lagu ini judulnya lagu cinta yang ada di album Bintang 5 ya, yang gimana kita tahu bahwa Bintang 5 itu adalah album yang sampai saat ini menurut sumber yang gua baca itu sampai saat ini masih menjadi album terlaris Dewa 19 sepanjang masa. Dan uniknya album Bintang 5 itu adalah album pertama Once ketika gabung bersama Dewa 19. Dan waktu itu namanya Dewa. Ya for your information bahwa nama Dewa 19 itu sebenarnya memang Dewa dari awal. Dan namun kebetulan album pertamanya itu namanya 19, jadi orang-orang anggapnya Dewa 19. Ya udah, Dewa eh, para personil Dewanya itu adalah tambahin aja embel 19 jadi Dewa 19 gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, Ari Lasso keluar, lalu kemudian Once gabung, embel 19 itu sempat dicabut, jadi hanya Dewa aja dari tahun 2000 sampai tahun 2004 kalau 2004 kalau nggak salah ya, sampai album Laskar Cinta itu yang Pangeran Cinta ya. Nah, sampai tahun itu embel 19-nya itu dicabut, tetapi pada tahun berikutnya tahun 2005 dipakai lagi embel-embel 9 atau mungkin 2006 2000 kurun waktu 2005 2006 ya, pakai lagi Dewa embel 19 jadi Dewa 19 kembali sampai sekarang gitu ya. Jadi memang selain pergantian personil sempat juga pergantian nama. Ya ada yang dihilangkan dari Dewa 19 itu ya. Uh, Lagu cinta ini jadi ceritanya itu bisa dikatakan ini adalah katakanlah makna cinta dari untuk Dewa 19 itu sendiri ya. Yang gue kagum dari lagu ini, jadi lagu ini seperti yang gue bilang tadi bahwa ini mungkin lagu yang paling puitis selama Dewa 19 berkarir ya. Ada juga lagu-lagu Dewa 19 yang lain yang maknanya itu makna puitis juga, seperti tentang perasaanku kepadamu gitu. Itu lagu yang gak populer sih sebetulnya. Tapi lagu-lagu lainnya kan itu maskulin banget gitu kan ya. Lagu-lagu lain itu tersirat banget lah ya. Artinya agak belak-belakan juga gitu ya. Dan ini lagunya ini lagu yang paling puitis menurut penilaian gue sekali lagi. Selain memang roman picisan juga nilai puitisnya itu luar biasa tinggi. Tapi masih ada makna aslinya gitu ya. Tapi kalau ini gue bilang hampir sebagian sebagian besarnya ini di lagu ini itu maknanya puitis semua. Pengalaman gue dari lagu ini adalah ini lagu yang gue jadiin buat nembak cewek. Lu kebayang kan gitu ya. Gue nembak cewek pakai lagu Dewa 19 karena dia yang meminta gitu ya. Jadi itu kejadiannya itu tahun 2012. Gue PDKT sama cewek yang nggak lama, sebenarnya PDKT-nya hanya semingguan lah. Lalu gitu kita ketemu dan dia kasih gue challenge, tolong dong nyanyiin gue lagu. Dia nggak sebut Dewa, dia belum tahu gue fans Dewa. Uh, Dia bilang kalau kalau lu bisa bikin kalau lu bisa nyanyiin lagu yang romantis, oke, gue pasti terima gitu ya. Deg-degan dong. Dan yang terpikir dalam otak gue waktu itu hanya lagu cintanya aja Dewa 19 aja. Oke, gue nyanyiin. Ternyata ketika udah dinyanyiin, dia luluh gitu kan. Dia luluh dan malah dia bilang, itu lagu apa? Dia belum tahu gitu kan ya. Lu bayangin itu lagu tahun 2000 yang album bintang limanya aja itu yang paling laris, yang paling kejual, yang artinya ada banyak orang tahu, tapi sampai tahun 2012 masih banyak yang belum tahu gitu kan ya. Ya entah mungkin karena unsur daerah juga, gue nggak bisa menghakimi ke situ lah ya. Yang jelas dia dia terharu banget, kagum banget dengan lagu itu, dan dia terima gue, amazing dong, gitu ya. Padahal padahal itu cewek, bisa dikatakan cewek yang sulit juga untuk ditaklukin, bahkan dia dia itu cewek itu biasanya dia mainin cowok tuh, tapi dia bisa takluk dengan lagu itu. Hmm. Ya itu pengalaman pribadi gue ya. Jadi memang ini lagu yang jangankan buat didengerin, buat tembak aja lu bisa ya. Gue kasih saran ke lu nih semuanya ya. Lu butuh lagu yang romantis, lu butuh lagu yang buat nembak cewek yang mana pasnya. Nih gue kasih saran, nih lagunya lagu cinta. Di video klipnya juga sebenarnya video klip yang sederhana banget ya. Hanya ada katakanlah acting modelnya, lalu kemudian
personil Dewanya di situ berperan sebagai pengunjung, Once juga, dan Dani di situ berperan sebagai bartender gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu ya mungkin di zaman itu udah termasuk bagus ya. Dan kalau gua nggak salah informasi bahwa lagu ini juga ada keterlibatan Once ya. Ya jadi mungkin juga ini lagu bisa jadi masalah royalti juga, tapi aja mudah-mudahan jangan deh. Ya cukup melelahkan juga masalah royalti ini ya sebetulnya ya. Padahal hanya pada Pak mengharapkan niat baiknya, itikad baiknya gitu kan. Cuman ya kalau apa-apa ke hukum ya susah juga gitu ya. Dan Once mengakui lagu yang paling disukainya itu adalah yaitu lagu cinta itu di Dewa 19 itu. Ya dan terkadang juga dia Once memainkan eh, pianonya ya sendiri dengan lagu cinta. Namun sayangnya lagu ini sebenarnya lagu yang cukup jarang dimainkan ya. Kalau mungkin di off air mungkin sering ya. Seperti gua di waktu itu di Eldorado sama Once dia nyanyiin lagu cinta. Dan terakhir kali lagu ini dinyanyikan secara on air itu ketika ulang tahun RCTI yang ke-21. Berarti di tahun sekitar 2016-an lah. Gue juga ingatnya waktu itu gue masih magang di Menko Perekonomian gitu ya. Di sini dinyanyiin sama justru Ariel Noah. Jadi kolaborasi antara Agnes Monica, Noah, dan juga Dewa 19 dengan Once-nya gitu. Dan uniknya itu adalah panggung on air pertama Once bersama Dewa 19 sejak 2012 atau mungkin ya sejak Once keluar dari Dewa 19 ya. 2012 itu sempat ada ngadain konser Mahakarya Ahmad Dhani Dewa 19, tapi Once hanya menyanyikan 2 lagu di situ dan lagu lagu yang keduanya itu juga lagu pamungkas ya. Dan sejak saat itu bertahun-tahun Once nggak hadir manggung bersama Dewa 19. Pernah juga di Malang. Nah, antara Malang dan RCTI itu mana duluan gue juga lupa lagi ya. Lupa-lupa inget gue. Yang jelas itu adalah on air pertama Once bersama Dewa 19 sejak keluar dari Dewa 19 dulu. Uh, Dinyanyikan bersama Ariel Noah dan gemuruhnya itu nggak kebayang. Gemuruhnya itu luar biasa. Termasuk gue yang nonton di TV aja itu mancing rasa emosionalnya itu luar biasa gitu. Ditambah memang Once yang belum lama, yang sudah lama nggak tampil bareng Dewa 19 ya. Ya lagu ini menggunakan benar lagu yang full ballad deh gue bilang. Karena lagu ini tuh ngusung yang tema yang pop banget, lebih dominan popnya daripada rock alternatif ala Dewa 19-nya ya. Karena memang itu menyesuaikan liriknya juga. Liriknya itu hampir sebagian besar, lebih dari 90% mungkin itu adalah puitis semua gitu. Dan yang paling menarik buat gue itu di liriknya itu adalah ada kata-kata adalah mungkinkah kamu sedang menatap bulan-bulan sabit yang sedang kupandangi gitu. Mungkinkah kamu menangis di atas bintang hayalku. Ini suatu perkataan yang jarang banget digunakan Dewa 19 dalam karya-karyanya gitu. Ya, gue bisa bilang sampai yang kemarin yang gue reaksi itu yang tak ada yang sebanding denganmu gitu ya. Itu kata-kata puitisnya itu masih standar-standar aja ala Dewa 19 ya seperti itu gitu. Tapi di lagu cinta ini menggunakan hal yang benar-benar berbeda, makanya gue mereaksi juga gitu ya. Karena lagu ini memang lagu yang menurut gue ini lagu yang termasuk master gitu. Meskipun jarang dibawain. Namun eh sayangnya lagu ini mungkin udah dilupain dan terakhir lagu ini kembali di remake lagi bersama Firza. Dan sampai saat ini ya mungkin di off air itu termasuk lagu yang banyak diminta juga. Uh, Lagu ini juga sebetulnya mungkin bisa disebut lagu galau ya, lagu galau juga ya. Jadi berandai-andai bagaimana dia ingat ke gua atau enggak ya gitu ya. Dia perasaannya sama gua atau sama dengan apa yang gua rasain atau enggak ya. Kita kan ke situ sebetulnya arahnya itu. Tapi di sisi lain si orang itu juga menyadari ya udah cinta itu gitu kan. Ya udah gua kasih apa yang bisa gua kasih gitu kan ya. Uh, Bagaimana balasannya itu ya biarkan waktu menjawabnya gitu kan ya. Sesimpel itulah. Ya perasaan kita mungkin kebanyakan dari kita yang nggak akan sampai ke situ gitu kan ya. Namun yang jelas lagu ini mengajarkan hal itu. Ya ini lagu yang memang salah satu lagu. Justru sebenarnya menurut gue ini lagu yang nggak maskulin banget sih sebetulnya. Nggak, karena ini baik laki-laki maupun perempuan semua ngerasain gitu kan ya. Semua ngerasain ketika kita mencintai seseorang, dia punya perasaan yang sama atau enggak gitu kan ya. Ketika misalkan kita bertepuk sebelah tangan,
bisa nggak ya kita merasakan atau bisa nggak ya kita merelakan begitu aja gitu karena emang ya dalam artian waktunya memang nggak memungkinkan gitu untuk menyatukan dua perasaan itu gitu kan. Jadi itu memang lagu ini memang berisi pertanyaan gitu kan, berisi pertanyaan dalam diri masing-masing. Makanya ini nilai puitisnya itu luar biasa tinggi, bahkan mungkin salah satu yang tertinggi di antara semua karya-karya Dewa 19 gitu ya. Ada juga gue pernah menyaksikan Hidup Ini Indah gitu kan. Hidup Ini Indah itu ringan banget tetapi maknanya dalam banget. Itulah bedanya lagu Cinta dengan Hidup Ini Indah. Dan fakta uniknya adalah lagu ini sempat diberitakan di katakanlah ditiru oleh band The Jonas yang merupakan bandnya Stephen William yang dulu bernama Jonas Monkey gitu. Tetapi gue telisik, gue analisa dari segi aransemennya, dari segi liriknya beda banget gitu kan. Ya mungkin ada yang menyatakan, ada yang berpendapat ini mirip lagunya itu dengan judulnya itu kalau nggak salah Aku Jatuh Cinta Lagi kalau nggak salah ya. Karena kesamaan lirik di awalnya doang gitu kan. Nah, karena kesamaan liriknya dan itu pun lirik yang sama itu hanya aku jatuh cinta aja gitu kan ya. Nah, memang ada bait-bait atau nada-nada yang sama atau apa ya, eh, cara nyanyi yang sama gitu ya. Tetapi kalau ditelisik lagi ke dalam-dalamnya aransemen dan segala macam itu beda jauh gitu kan ya. Sorry to say bukan karena gue subjektif sebagai fans Dewa 19. Ya menurut gue itu Dewa 19 itu punya karya musik yang sulit ditiru oleh band yang setingkatnya aja mungkin susah juga untuk menandingi. Ya ini ya itulah gitu ya. Bahkan ada cerita unik nih dulu ya, bandnya gue gak akan gue sebutin demi menghargai kredibilitas band tersebut, gue gak akan nyebutin siapa nama bandnya. Tapi yang jelas itu sama-sama band besar juga yang menemani kita di era milenium ya. Sampai sekarang pun masih eksis banget. Nah gue tuh jadi gue tuh punya temen di suatu acara yang menghadirkan Dewa 19 sama band itu gitu ya. Eh, nah si personil band itu ya katakanlah mepet di antara para panitia gitu kan ya. Jadi mereka itu tampil lebih dulu, wah ini yang bikin gue terharunya nih ya. Tampil lebih dulu, oke, okay? Tampil lebih dulu dari Dewa 19, tapi mereka rela nungguin sampai Dewa 19 selesai, biar mereka bisa salam ke personel Dewa 19, gila nggak tuh? Gitu ya. Bilangnya juga, saya baru pertama kali ini katanya lihat Dewa. Nah, mereka tuh berkali udah belasan bahkan sekarang mungkin puluhan tahun gitu. Tapi mereka bilang, ini saya baru pertama kali lihat Dewa gitu kan ya. Pengen dong, mereka rela dong band besar itu, mereka rela ya nungguin sampai selesai pertunjukan Dewa 19-nya dan apa? Sungkem. Wah, udah gila ini gila. Gue bilang band ini satu band yang memang dihormati, yang satu band yang rendah hati, udah nggak bisa dibedain, udah nggak bisa dibandingin. Gue bilang ini dua-duanya contoh lah buat para penggemarnya kayak gitu ya. Dan gue pun salut dengan band itu gitu kan ya. Waduh, sebegitu dihargainya gitu kan ya. Ya terlepas kalau Dewa 19 ya kontroversinya Dani lagi, it's okay lah. Dani is Dani lah kayak gue bilang. Ya ini lagu cinta ini lagu yang luar biasa, lagu yang eh, syarat dengan makna puitis, ya lu bisa nikmatin. Eh, Gimana bisa jadi biar luhin cewek lu, ya Gen Z gue nggak tahu gimana sih ya polanya ya. Tapi mudah-mudahan masih sesuai ya. Oke, segitu dulu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.